Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nur Aini Latifah, nomor UKG 2022009348. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 10 SMA Islam Miftahul Huda Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatannya masih semangat ya hari ini ya. Bu Aini absen dulu ya pertama-tama. Kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Luar biasa kalian. Karena sudah berangkat semua hari ini. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Setelah berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Belajar. Indonesia tanah airku, darah tumpah darahku.
marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak bisa duduk kembali. Karena ini sudah siang ya, pasti kalian butuh semangat ya. Maka Bu Aini akan melakukan ice breaking ya. Anak-anak bisa berdiri kembali. Ice breakingnya ini konsentrasi ya. Nanti kalau Bu Aini bilang kepala, nanti kalian pegang kepala. Tapi nanti kalau Bu Aini bilang pundak, nanti pegang pundak. Kalau bilang lutut, berarti pegang lutut. Kalau Bu Aini pegang kaki, berarti bilang pegang kaki. Ya, bisa dimulai. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, pundak, kepala, kaki, pundak, lutut, kepala. Ya, sepertinya kalian masih penuh ya konsentrasinya. Jadi silakan boleh duduk kembali. Ya, selanjutnya Bu Aini akan menunjukkan sebuah gambar, ya. Ini kan ada sebuah gambar yang Bu Aini lampirkan di proyektor ini ya. Silakan ini kira-kira ini cerita apa? Apakah kalian sudah pernah mendengar atau menonton cerita tentang Malin Kundang? Kira-kira apakah cerita tersebut itu masih relevan sampai sekarang? Kalau masih, Bu Aini punya satu pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar istilah hikayat? Coba Mbak sebutkan, apa itu hikayat? Sesuai pikiran sendiri. Kira-kira apa itu hikayat? Tadi kan ada gambar cerita Malin Kundang. Berarti kalau hikayat itu hubungannya dengan cerita? Cerita apa Mas? Legenda. Legenda itu bisa juga, tapi lebih tepatnya hikayat itu adalah kayak sastra lama, ya. Itu benar. Hikayat itu adalah warisan sastra nenek moyang kita
yang kaya akan nilai-nilai leluhur. Dengan mempelajari hikayat, itu kita nantinya akan dapat memahami akar budaya bangsa. Sampai di sini sudah paham? Sebelum Bu Aini melanjutkan kembali ke pembelajaran yang sekarang, apakah kalian masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Kok cerita pendek? Aneh. Aneh. Ya bener Mbak. Minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai teks anekdot. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Ada yang tahu anekdot? Kalau semuanya belum ingat, mungkin Bu Aini akan membantu mengingatkan bahwa teks anekdot itu adalah cerita lucu yang berbalut sindiran. Ya, benar. Mari kita berlanjut ke materi sekarang saja, karena mungkin kalian sudah banyak pikiran ya, jadi agak lupa. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri dan karakteristik hikayat dari berbagai contoh yang akan Bu Aini sajikan di layar. Kemudian menemukan informasi penting dari teks hikayat yang nantinya akan kalian simak bersama. Selanjutnya, ini Bu Aini ada satu video animasi. Ini silakan kalian nantinya akan tonton. Tapi sebelum itu, Bu Aini ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah pernah menonton video animasi yang biasanya itu punya nilai-nilai luhur? Misalnya kayak legenda, kemudian dongeng atau yang lain, itu apakah sudah pernah? Ini nantinya kalian akan menonton ya, tapi silakan didengarkan baik-baik. Nanti selanjutnya akan Bu Aini bagi menjadi beberapa kelompok ya, jadi ini silakan diperhatikan. Tunggu ya, ini sepertinya soundnya bermasalah kembali. Connected. Sebentar ya anak-anak, ini sepertinya soundnya tidak terlalu mendukung ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi dimohon agak bersabar. Sebentar, Bu Aini akan memperbaiki secara teknis. Aku ingin pergi ke laut dan berdagang dengan benih-benih tangga supaya mendapat untung yang banyak dan pengalaman yang berharga. Sebenarnya, hatiku sangatlah berat mendengarnya. Namun aku akan terus mendukung usaha yang Connected. Yang tinggi itu Kakanda. Aku mengizinkanmu untuk pergi ke laut dan berdagang. Setelah itu, Bu Aini akan ulangi terlebih dahulu karena ini soundnya memang seharusnya dilem biru ya.
lempar beli baru. Hikayat Rayani Budiman. Dikisahkan pada zaman dahulu di negeri Ajam, hiduplah Kojan Mubarak. Ia merupakan saudagar yang sangat kaya raya. Meskipun hidupnya sangat makmur, Mubarak istrinya juga hidupnya seorang dari pihak keluarga ketua dari tingkat sana. Dari sana di situ nggak cocok. Sudah berapa menit? Sudah 90 atau lebih dekatnya nanti kode. Kojan Mubarak terus berdikasi hatinya. Hingga akhirnya ia dan istrinya pun dikaruniai seorang anak lelaki. Akan memulai rumah, Tuhan itu saja memiliki seorang anak yang ganteng. Iya Bu, alhamdulillah. Aku sangat bersyukur dengan adanya yang aku akan memberikan dia nama Kojan Maimun. Orang tua Kojan Maimun sangat menyayanginya. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Mereka ingin Kojan Maimun tumbuh menjadi anak yang pintar dan sehat. Kojan Mubarak pun ingin anaknya mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Mengatur kalau lain pada guru dan bagaimana terus ada. Selain berbaik bisa guru testimoni. Baik, lain. Senang kau dengan tradisi kita. Jika menghormati dan mereka sebagaimana menghormati ayah dan ibu. Orang memahami yang soleh hidup di sini, aku akan menjemput saat usia mencapai 15 tahun. Baik saya, saat usia mencoba mencapai 15 tahun, anaknya kembali untuk menjemputnya pulang. Ia telah berubah menjadi lelaki asalnya dan An bijak, tidak bisa. Oke, tidak, dan three, satu, iya, mampu. Kita amat di mati kita. Ikut kumat rendet dan kubet baik. Apabila ada yang hari jahat punya Kotmai lebih jauh Rin sangat istri. Mereka memiliki agama dan berpisah dari masing-masing kedua orang tua mereka. Setelah selesai merawat rumah mereka, Kojan Maimun pun pergi ke pasar untuk membeli 2 ekor burung. 1 burung biang betina dan 1 burung bayan jantan. Ia membawa kedua burung itu ke rumah dan menaruh mereka di sarang yang berbeda. Suatu hari, Kojan Maimun berkeinginan untuk pergi berdagang di laut. Ia pun mengutarakan keinginannya kepada istrinya yang cantik, sekalian meminta izin untuk pergi mencari nafkah. istriku yang cantik. Aku memiliki saku keringat yang sangat amat besar, namun ini sangatlah berat untuk kita berdua. Apakah keinginan tersebut kakanda? Aku ingin pergi ke laut dan berdagang dengan negeri tetangga supaya mendapat untung yang banyak dan pengalaman yang berharga. Sebenarnya, hatiku sangatlah berat mendengarnya. Namun aku akan terus mendukung usaha yang kau pilih untuk mencapai impian itu kakanda. Aku mengizinkanmu untuk pergi ke laut dan berdagang. Setelah itu, mereka mulai mempersiapkan keberangkatan Kojan Maimun. Setelah semuanya siap, Kojan Maimun pun berangkat. Namun sebelum pergi, dia berpesan kepada istrinya. Zainabku yang cantik, hari ini semua persiapan telah siap. Aku akan berangkat ke laut. Aku sudah mulai merindukanmu kakanda. Tapi apa bicara?
Ingatlah buku ibadah. Jangan pernah menjadi perempuan yang cantik daripada diriku ya. Enggak kan, bahwa satu-satunya pandangannya ini apa aku jadi cuma malu tidak ada manusia yang ini. Enggak, masa enggak muslim. Aku coba pada saya ini. Tapi karisma enggak. Belum dengan baik ini termasuk yang pernah oke dari sini ini sangat kejam dan tidak jam dari senjata. Baiklah, Kakanda. Aku akan mengingat pesan itu dengan baik. Kojen Maimun pun pergi ke laut, meninggalkan Bibi Zainab bersama dua bunda itu. Setelah beberapa purnama, Bibi Zainab benar-benar merasa kesepian. Suatu hari, Bibi Zainab pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-harinya. Kebetulan, hari itu Pangeran dari Ajam sedang berkunjung ke pasar. Pangeran tersebut tidak sengaja bertemu pandang dengan Bibi Zainab. Dan pada saat itu juga, ia langsung jatuh hati dengan paras menawan milik istri Kojan Maimun tersebut. Permisi, wahai bidadari yang dulu menjadi kaya, kan? Benarkah kau seorang bidadari? Oh, tidak Pangeran. Bukan. Aku hanya manusia biasa. Namaku Bibi Zainab. Namamu seindah parasmu, wahai Zainab. Ingintah kau bertemu denganku lagi? Kami bertemu di seorang wanita tua di ujung pasar ini. Aku akan datang beberapa malam ini. Bibi Zainab yang sedang merasakan amat kesepian itu pun dengan mudah mengiyakan tawaran sang pangeran. Dia merasa pangeran ini penyelamat rasa kesepiannya. Maka dengan kesepakatan itu, suatu malam, Bibi Zainab bersiap untuk pergi. Ia menghadiri tiung disangkanya. Ia hendak meminta izin untuk pergi menemui pangeran tersebut. Iya. Kalau gini aku udah bertemu dengan pangeran negeri ini. Dan kamu sudah membuat janji. Zainab yang baik hati, janganlah kau pergi menemuinya. Sesungguhnya perbuatan itu sangat membuat Allah. Bibi Zainab yang mendengar hal tersebut pun marah. Ia mengambil tiung milik sang pangeran dan melemparnya ke jalan. Kemudian ia pergi menuju sang burung bayan yang sedang berpura-pura tidur. Wahai Kanda, malam ini aku ingin bertemu dengan pangeran itu. Dan kami telah berjanji. Wahai Zainab yang baik parasmu, pergilah menemui anak ratu itu. Apapun yang kau lakukan, hamba pasrah. Meskipun itu adalah perbuatan yang salah, insya Allah, hambalah yang akan menanggung akibatnya. Baiklah tuanku, pergilah sekarang, karena anak ratu itu sudah menunggu. Apakah ada lagi yang menjadi orang manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, serta kekayaan? Baiklah, jika begitu rakyat. Karena sesungguhnya aku selalu merasa kesepian setiap harinya. Apalagi saat malam-malam sunyi setelah kau dan dia tidur. Kau dari kisah ekor bayan yang mencabut bulan oleh istri mereka yang merupakan berikan. Sebelum pergi, apakah engkau bersedia dengan kisah ini? Baiklah, aku berkenan untuk mendengarkan kisah tersebut bayan. Silakan akan itu. Dengan izinan tersebut, Bayan pun bercerita 24 cerita dalam 24 malam. Meski setiap malamnya, Bibi Zainab selalu memohon kepada Bayan untuk mempertemukannya dengan pangeran. Bayan tetap bercerita sampai akhirnya Bibi Zainab bertaubat atas perbuatannya. Dan setia, sabar, menunggu Kojan Maimun. Rakyat yang bijaksana itu tidak hanya menyelamatkan nyawanya, ia juga menjaga Bibi Zainab dari perbuatan yang mengerikannya. Ia pun menjaga rumah tangga dan nama baik tuannya Kojan Maimun.
Bayang menceritakan banyak kisah-kisah menarik yang memiliki amanat mendalam sehingga berhasil membuat Bibi Zainab bertobat atas kepada. Ya, karena ceritanya sudah tamat, maka selanjutnya Bu Aini akan sedikit menjelaskan. Ya, ini tadi materinya mengenai cerita lintas zaman, ya. Jadi cerita lintas zaman atau lintas waktu itu adalah jenis cerita fantasi yang menggabungkan dua atau lebih latar waktu yang berbeda dalam satu narasi. Misalnya, cerita bisa menggabungkan latar waktu masa lalu dan masa kini, dan masa kini dan masa depan, atau masa kini dan masa depan. Jenis cerita lintas zaman sendiri itu ada tiga. Yang pertama tadi ada yang menyebutkan apa sih? Tadi hikayat itu apa sih, Bu? Tadi ada yang menyebutkan kalau hikayat itu adalah legenda. Jadi cerita lintas zaman ini ada tiga. Yang pertama itu ada cerita rakyat. Cerita rakyat sendiri itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada legenda, kemudian mite, fabel, kemudian ada cerita sejarah. Misal, ini hikayat perjuangan. Kemudian tokoh penting masa lalu, ya. Kemudian yang terakhir itu ada cerita daerah khas dari suatu wilayah. Tadi yang saya contohkan seperti cerita maling kun. Ya, kemudian selanjutnya unsur intrinsik dalam sebuah cerita ini sama ya, seperti novel, cerpen dan lain-lain. Hikayat ini juga sama. Yang pertama, ini ada tema dari cerita yang dibaca atau ditampilkan tadi. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tadi siapa tokohnya kira-kira? Ya, Bibi Zainab. Kalau suaminya Bibi Zainab namanya siapa? Kojan Mai. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada alur. Alur itu adalah lintas waktu. Lintas waktu dari cerita yang ditampilkan tadi. Kemudian yang keempat itu ada latar waktu, tempat dan suasana. Kira-kira tadi tempatnya di mana? Pasar, iya benar. Kemudian istana atau tempat tinggal dari Bibi kemudian suasananya seperti apa? Kira-kira? Asri, ya benar. Kemudian sudut pandang ini biasanya dari cerita tadi itu diceritakan dari sudut pandangnya siapa. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu hikmah atau nilai yang bisa diambil dari cerita yang Bu Aini tampilkan tadi tentang Bayan Budiman. Kemudian nilai-nilai dalam cerita sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya nilai moral. Kalau moral itu biasanya mengenai benar atau salahnya tindakan dari si tokoh-tokoh yang berada dalam video animasi Bayan Budiman tadi. Kemudian etika itu termasuk nilai moral. Kemudian yang kedua itu nilai sosial, ya, hubungan antar manusia. Nilai sosial ini sendiri
seperti hubungan antara si burung bayam tadi dengan Bibi Zainab. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai budaya, tradisi, norma, dan adat yang ada pada video tadi. Kemudian yang terakhir itu ada nilai religius atau keimanan dan ketuhanan. Tadi kan ada orang tua dari Kojen, tadi itu kan sangat menginginkan keturunan ya. Tapi karena percaya dengan adanya Tuhan itu akhirnya beliau mempunyai keturunan yang menjadi tokoh dari kisah Bayan Budiman. Nah, selanjutnya contoh analisis cerita ya. Nanti tugas kalian selanjutnya akan Bu Aini bagi menjadi ini ada berapa orang? Berarti 12, nanti dibagi menjadi tiga ya, 3 kelompok. 3 kelompok, nanti satu kelompok beranggotakan 4 orang ya. Ini Bu Aini jelaskan dulu nanti bagaimana cara menganalisis dari cerita yang tadi Bu Aini tampilkan. Yang pertama, tadi cerita maling kundang. Ini contoh saja ya. Nilai moralnya apa? Tadi maling kundang ceritanya tentang apa biasanya? Dulu pernah kan pas SD durhaka kepada orang tua. Kemudian kalau nilai budayanya dulu kan kalau maling kundang itu kan dulu merantau ya, melaut ya. Dan meninggalkan orang tuanya untuk mencari nafkah. Kemudian yang terakhir itu unsur intrinsik ya. Tadi siapa tokoh utamanya, kemudian alurnya itu maju atau mundur. Kalau maju berarti kilas balik atau ceritanya menceritakan masa lalu. Tapi kalau maju berarti alurnya berjalan maju. Kemudian latar itu adalah tempat dari cerita yang tadi saya sampaikan. Kemudian ya, langkah-langkah menganalisis ceritanya sendiri itu yang pertama harus memahami tema cerita. Kemudian nanti setelah memahami tema ceritanya itu kita harus menganalisis karakter dan tindakan yang ada di cerita Bayan Budiman tadi. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang tercermin dalam hubungan antar karakter. Kemudian yang terakhir itu pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita yang tadi. Ya. Kemudian setelah Mbak ini jelaskan, ini kita membentuk 3 kelompok nanti. Ya, silakan kelompoknya boleh memilih sendiri sesuai keyakinan masing-masing ya. Tidak perlu Bu Aini bagi dan kalian nanti akan protes. Jadi lebih baik silakan dibagi sendiri. Ya, nanti meja kursinya juga ditata Mbak, silakan. Ya silakan, kelihatannya itu sama yang cowok nggak apa-apa. Silakan mejanya digeser, terus kursinya dipindahkan ya. Ya bisa digeser.
Ya, sudah siap ya. Kali ini Bu ini akan membagikan lembar kerja. Nanti silakan ini dikerjakan dari tugas 1 sampai tugas 3. Nanti saya satu kelompok setelah mengerjakan ini akan mempresentasikan hasil dari tugas kalian ya. Ini silakan. Ini silakan. Boleh izin ke kamar mandi boleh. Satu aja ya. Ya. Oke. Yaitu silakan dikerjakan dari tugas 1 sampai tugas 3. Ya nanti bisa bergantian sama temannya. Ini boleh nanti silakan tadi misalnya judul ceritanya 4 tadi. Tadi kan hikayat Bayan Budiman. Ya berarti nanti bisa ditulis di judul ceritanya ya. Temanya tadi tentang apa? Kemudian tokohnya siapa? Terus latar waktunya. Ya, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Kalau ada yang masih bingung, nanti boleh bertanya pada Bu Aini ya. Ya. Kira-kira ada sudah paham tugasnya? Ya, pinter pokoknya lah anak-anak ini. Ya, silakan ya. Boleh mencari referensi di Google temanya. Ya, tadi kira-kira latar waktunya gimana? Iya, terus di rumah juga ada atau istana. Kemudian di pasar itu kan banyak toh latar tempatnya tadi. Kira-kira kemudian ini alurnya Penukannya siapa? Bibi siapa? Bibi Zainab. Kocan Maimun. Apa Bu? Kocan Maimun. Terus Bayan itu nama burungnya ya. Kenapa Bu? Bayan itu nama burungnya. Bibi Zainab dan Kocan Maimun. Iya, Kocan.
Temanya cerita tentang tadi kira-kira apa yang dibahas? Tadi kan cerita tentang bagaimana Bayan itu menghentikan Bibi Zainab dari perselingkuhan yang belum terjadi. Berarti perselingkuhan ya dengan Tapi belum sampai selingkuh Mbak tadi. Sama pangeran tadi belum sampai selingkuh kan? sudut pandangnya kan beberapa Benar. Bayan. Burungnya itu namanya Bayan. Zainab, Bibi Zainab. Bayan. Seperti judulnya. Nah, ini amanatnya kira-kira apa? Pesan moral yang bisa diambil dari cerita Bayan tadi. Kira-kira ada kesulitan tidak? Ini agak sulit ya. Nah ini, kalau yang ini sudah paham ringkasannya. Tadi kan ada cerita, alur cerita itu bisa kamu ceritakan kembali dalam 5-7 kalimat. Ya. Gak apa-apa. Lebih bagus kalau lebih. Kemudian nanti nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Bayan Budiman tadi itu apa? Pesan moralnya seperti apa? Ya, kemudian ini relevansi itu hubungan cerita ini dengan kehidupan saat ini. Apa kira-kira hikmah yang bisa diambil dari cerita tadi? Sepertinya Bu ini punya pulpen lagi. Ini saya ambilkan dulu ya. Ini adanya pensil ini. Apa ya?
Ya benar, ini latar waktu dan tempatnya kan tadi pasar, kemudian negeri Ajem, kemudian ya rumah Kojan Maimun. Ya, tadi ada tempat lagi satu, laut. Itu kan ada gambar laut. Nah ya terserah. Terserah kamu nanti, tinggal bagaimana nanti penilaian. Mm-mm. Ngayan Budiman, judul ceritanya. Hikayat Bayan Budiman. Kira-kira ada yang ditanyakan, Mbak? Mungkin ada kesulitan. Oh, yang ini gimana? Oh, yang ini. Yang nomor 1 itu kan ada ringkasan cerita, ya. Tadi setelah kalian menonton video yang di proyektor tadi, kalian bisa menceritakan kembali menurut versi kalian. Nanti bisa diceritakan dalam 5-7 kalimat, lebih malah boleh. 1, 2, 3, 4 sampai 4 aja. 5 taruh sini aja. Penghapus sepertinya ada. Ayo, ini nak. Ada saya. Ada tadi kan kamu berdoa kepada Tuhan toh? Iya deh. Oh, mungkin tadi Bu ini salah ketik ya kayaknya. Moral. Ya, untuk yang tugas 2 itu ada nilai religius. Itu kan ada di nomor 1 dan di nomor 4. Tapi yang terakhir itu diganti dengan nilai moral. Nilai moral. Silakan dicoret yang terakhir, religius yang terakhir dicoret. Nanti diganti menjadi nilai moral. Kan kita cerita itu nilai.
Sudah selesai, Mbak. Betul, nanti kita nilai moral. Nilai moral, ya. Boleh dicoret. Ditulis dulu. Nggak apa-apa tuh ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang dulu. Tambahin sedikit nanti ini dihapus, nanti isinya sama dong. Kalau nilai religius semua. Betul, anak janji dengan sama. Sama bu. Janji. Salah tadi kan tidak ada belajar kan? Ya berarti kan kurang tepat. Ini bisa dianalisis kembali dengan berdiskusi dengan temanmu. Iya sih. Nanti aja kalian aja.
Gimana, Mbak? Kira-kira ada yang sudah selesai? Oh, belum. Ya, ini masih ada waktu. Nah, nilai religiusnya itu selain ketakwaan apa tadi? Berdoa iya, kemudian tadi Bayan itu mencegah Bibi Zainab melakukan apa? Perjinaan. Perzinahan. Itu nilai sosialnya apa tadi? Pesan moralnya tadi, burung Bayan tadi kan mencegah Bibi Zainab melakukan benar, ini benar jawabannya Said tadi. Moral itu kan moral kan. Perzinahan itu kan berhubungan dengan moral dari perilaku si tokoh tadi, Bibi Zainab. Ya. Yeah. Sudah selesai. Maju. Tadi kan tidak ada yang namanya flashback ya, atau menceritakan kembali kejadian yang telah berlalu. Kok bisa? Ya, mungkin tersenggol ya, Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah selesai. Kelompok lain bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya, menunggu sebentar ya Mbak. Kira-kira nanti kalau kelompok 2 dan 3 sudah selesai semua, nanti bisa mulai maju presentasi satu-satu.
Ya. Nilai sosialnya tadi kira-kira apa? Si Kojan Maimun itu tadi kan menitipkan istrinya kepada si Baye. Ya ini bisa ditulis, Mbak. Ya. Kojan Maimun menitipkan istrinya kepada si Baye. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Dan bicaranya Nanti pertama itu nanti perkenalkan kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa saja. Tapi salam dulu ya nanti. Terus nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Setelah mempresentasikan nanti bisa bertanya pada kelompok lain apakah ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya nanti Bu Aini yang bertanya. Awas tunggu sebelumnya. Ayo silakan bisa mulai ya. Kalau sudah selesai ya semuanya. Siapa yang mau maju pertama? Oh, kelompok 1 sudah siap. Boleh silakan Mbak maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ini silakan dipakai terlebih dahulu. Dipakai. Itu aja, Bu. Ayo maju. Cepet ya. Bisa geser ke samping lagi. Jangan membelakangi satu sama lain ya. Silakan anak-anak, ini teman kalian dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Ya. Silakan Mbak, salam dulu, terus perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama saya Rohmatunisa. Ya. Ayo Mbak, yang tugas pertama tadi. Judul cerita.
Hikayat Bayan Budiman. Ya. Yang keras mbak suaranya. Unsur intrinsik judul cerita Hikayat Bayan Budiman. Tema kesetiaan dan pengabdian. Tokoh atau penokohan Bibi Zainab, Kojan Maimun, dan Bayan Budiman. Latar waktu dan tempat pasar negeri Ajam, rumah Kojan dan laut. Alur maju yang dimulai dari pengenalan tokoh Kojan Maimun dan istrinya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat kesetiaan istri, pentingnya mendengarkan nasihat, kebijaksanaan dan ketaguhan hati. Nilai religius, nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau ajaran agama, seperti perbuatan baik, berdoa, atau beribadah. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau interaksi dengan masyarakat, seperti tolong menolong, empati, atau kepedulian. Ya. Kira-kira tadi tokohnya ada yang tertinggal? Siapa tadi yang belum disebutkan selain Kojar Maimun, Bayan, istri, terus Saudagar Gaya? Tadi itu kan ada lelaki asing yang ingin berkenalan lebih dekat dengan istrinya si Kojen, yaitu termasuk tokoh ya meskipun tidak memiliki nama yang disebutkan secara tersirat. Ya. Kemudian tadi nilai religiusnya apa mbak kira-kira tadi dari Bayan tadi mengingatkan Bibi Zainab mengenai apa? Ya, benar, tapi lebih benarnya lagi itu adalah si Bayan tadi itu mengingatkan istri dari Kojar Maimun itu mengenai tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki asing ya, karena itu termasuk moral ya, moralitasnya sebagai seorang istri itu dipertaruhkan. Kemudian kira-kira ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Nggak ada. Kelompok 3 kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kalau tidak ada nanti bisa sekarang bisa ditutup terlebih dahulu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dari kelompok 2 dan 3. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian dari kelompok lain ada yang ingin maju terlebih dahulu, tidak usah Bu Ayani tunjuk. Kelompok 2. 3 apa 2? 3. Ya, silakan perkenalkan, salam dulu, kemudian perkenalkan kelompok kalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Mahayani dan nama saya Ananda Siti Aprilia. Dari tugas pertama, kita mengetahui unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsiknya adalah judul cerita. Nah, judul ceritanya yaitu Hikayat Bayan Budiman. Dan di sini temanya kesetiaan dan pengabdian. Untuk tokoh dan penokohan terdiri dari Bibi Zainab, Kojan Maimun, Bayan, dan Budiman. Latar waktu atau tempat di sini tempatnya ada di pasar, istana, rumah, dan untuk waktu siang dan malam. Untuk alurnya yaitu alur maju, sudut pandang yaitu orang ketiga supaya tahu di mana pencerita berada di luar cerita dan mengetahui segalanya. Untuk amanat yaitu harus berani ke negeri orang demi sebuah ilmu. Jenis-jenis nilai. Nilai religius, ketakwaan kepada Tuhan. Pengabdian, bukti dari cerita berdoa ingin dikaruniai seorang keturunan. Nilai sosial, menolong sesama dan menjaga nama baik keluarga serta masyarakat. Bukti dari cerita, Bayan Budiman selalu menjaga keluarga tuanya dari masalah. Nilai budaya, ketaatan beragama, saling menolong, kebijaksanaan. Bukti dari cerita, Bayan menasihati Bibi Zainab agar setia. Nilai moral, kesetiaan, kejujuran, kebijaksanaan, dan ketaatan beragama. Bukti dari cerita, Bayan selalu menasihati majikannya agar setia. Ringkasan cerita paragraf. Di saat kecil, Kojan Maimun ditinggal di sebuah desa yang banyak guru agama agar bisa menjadi anak soleh. Dua nilai-nilai yang terkandung: kesetiaan, pengabdian, ketaatan, selalu taat kepada Tuhan. Pesan moral: demi sebuah ilmu harus berani meninggal keluarga. Relevansi cerita dengan kehidupan saat ini: banyak orang berbuat zina, tidak taat kepada Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bu Aini yang bertanya. Ya. Nah, kira-kira si Bayan tadi itu kan seekor burung. Demi mencegah si Bibi Zainab tadi untuk melakukan perzinahan, itu Bayan itu melakukan apa? Dengan mengingatkan. Selain mengingatkan, Menasihati. Bayan itu menasihati dan mengingatkan si istri saudagar kaya tersebut untuk tidak mendekati laki-laki asing. Silakan kalau sudah bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kelompok terakhir. Ya.
Bisa aku. Pokoknya asal gue ibu ya. Perkenalkan diri dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 2 Akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Zulfa. Saya Dinal Viana. Saya Sipana Ilmuna. Tugas pertama unsur intrinsik judul cerita hikayat Dayan Budiman, tema cerita masa lalu, tokoh dan penokohan. Kojan Maimun, Bibi Yaina, burung Bayan, pangeran, istri, orang tua Kojan Maimun. latar waktu tempat pantai, istana, pasar, alur maju, sudut pandang orang ketiga serba tahu, amanat, kesetiaan, kebijaksanaan, Pentingnya nasihat bijak. tugas kedua Jenis nilai. isi Nilai religius, isi nilai yang ditemukan. Ketaatan kepada Tuhan, bukti dari cerita. Tokoh utama selalu berdoa sebelum mengambil keputusan. Nilai sosial, Kojan Maimun menitipkan istrinya kepada si Bayan. Nilai budaya, menghormati orang tua. Anak selalu mencium tangan orang tua setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Nilai moral, bersyukur atas nikmat. Keluarga selalu mengucapkan syukur setelah makan. Ringkasan cerita. Bayan Budiman adalah cerita tentang seorang burung Gayan yang cerdik dan setia kepada majikannya. Kojan Maimun sering meninggalkan rumah untuk bergadang. Selama ketidakhadirannya, Bibi Zainab tergoda untuk selingkuh. Namun setiap kali Bibi Zainab tidak pergi, Bayan menceritakan kisah yang menarik. Kisah-kisah Bayan tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pelajaran moral dan kebijaksanaannya. Akhir Kojan namun kembali dan menyadari kesetiaan Bayan serta kebaikan hatinya. Cerita nilai-nilai yang terkandung. Cerita Bayan Budiman mengandung beberapa nilai penting, diantaranya adalah kesetiaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik. Kesetiaan ditunjukkan oleh Bayan yang selalu bersama melindungi majikannya dari perbuatan buruk. Pesan moral yang kamu dapatkan. Satu pesan moral yang saya dapatkan dari cerita Bayan Budiman adalah pentingnya memiliki kesetiaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi godaan. Relevansi cerita dengan kehidupan saat ini. Cerita Bayan Budiman masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Oh iya. Ada yang bertanya Duduk kelompok kami. Ya. karena mau berdagang. Ya. Berdagang apa, Mbak? Berdagang. Ya. Iwak. Pelayan. Ikan. Laut. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, sudah ya, tiga kelompok ini tadi sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Berikan aplaus kepada masing-masing kelompok, tepuk tangan dulu. Ya. Setelah kita mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman kalian, kira-kira apa saja sih yang baru kalian pelajari dari hasil menyimak video Bayan Budiman hari ini? Kemudian adegan mana yang paling menarik dari perhatian kalian? Wah, itu sangat menarik ya, romantis sekali ya. Kemudian kalau dari kelompok 2 kira-kira apa yang menarik dari video tadi? Bisa diulangi lagi, Mbak? Serius? Bulu. Ya itu karena tadi kan Bayan itu kan menitipkan istrinya ke si salah. Tadi Kojen Maimun itu menitipkan istrinya Bibi Zainab itu kepada Bayan selama Kojen Maimun itu pergi berdagang. Ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira apa tadi yang menarik dari video tadi? Ya, burungnya bisa berbicara. Kira-kira selain itu apa? Oh iya, itu juga salah satu yang paling menarik dari cerita ini tadi ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam animasi tadi kira-kira apa saja? Ya, pertama tadi ada nilai moral. Tadi nilai moralnya apa? Si Bayan tadi menceritakan kisah-kisah yang berfungsi untuk mencegah si istrinya tadi menemui laki-laki asing. Ya, kemudian yang kedua nilai apa? Nilai religius. Nilai religius dari cerita ini apa? Menjauhi perbuatan dosa. Tadi Bayan mengingatkan apa kepada si istri? Untuk menghindari perbuatan ya. Kemudian dari segi budayanya tadi, cerita tadi menampilkan apa? Menonjolkan kalau pentingnya menjaga kehormatan selama suami tidak ada di rumah, ya. Kemudian Bu ini akan meringkas keseluruhan dari
cerita tadi, ringkasannya seperti ini, ya. Seorang saudagar tadi berpergian dan meninggalkan istrinya. Kemudian sang istri itu tadi tergoda oleh laki-laki asing. Kemudian si burung bayan itu tadi mencegahnya berkali-kali melalui kisah-kisah yang diceritakan yang mengandung beberapa pelajaran, sehingga si istri itu akhirnya tersadar kembali dari kekeliruannya tadi, sempat ingin menerima pendekatan dari laki-laki asing tadi, dan akhirnya menjaga diri sampai suaminya pulang ke rumah. Kemudian untuk tugas selanjutnya, kira-kira nanti kalau tugas selanjutnya membuat proyek animasi, kira-kira kalian suka tidak membuat video animasi? Nanti silakan kalian mencari bentuk cerita lain, tapi tetap bertema seperti hikayat Bayan Budiman. Nanti silakan mempersiapkan cerita apa yang kira-kira akan kalian tampilkan. Kelompoknya nanti masih sama ya. Nanti minggu depan kira-kira akan saya ajarkan bagaimana cara membuat animasi yang seperti kisah Bayan Budiman tadi. Kemudian setelah pembelajaran hari ini, kira-kira pesan dan kesan apa yang kalian miliki di benak kalian tentang pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Mungkin ya. Kemudian ada lagi? Gimana Mbak kesan-pesannya pada pembelajaran kali ini? Biasanya kan kalau hanya mendengar ceramah atau Bu ini hanya memberikan tugas tanpa menampilkan animasi, itu kan sangat membosankan ya. Gimana Mbak kesannya hari ini? Menyenangkan. Ya, terus kemudian kalau Mbak Syifa, menurut Mbak Syifa gimana pembelajaran hari ini? Ya, selain senang apa? Enak. Enak karena habis makan ya. Iya. Selain itu tadi kan kita belajar mengenai menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Kita bisa mengambil makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Bayan Budiman. Ya, kira-kira nanti selanjutnya kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana membuat cerpen dari kisah-kisah yang sedang populer dari sekarang ya. Nanti silakan kalian menyiapkan dari rumah entah ide-ide apa nanti yang sekiranya bisa dibuat menjadi cerpen ya. Terima kasih untuk hari ini.
Bu Aini apabila ada salah perkataan atau yang lainnya nanti Bu Aini minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin karena hari ini sudah siang ya, jadi mungkin kalian juga sudah ada yang ngantuk dan mungkin sudah mulai jenuh ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.